Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfi Eka Indriani dengan NIM 2230206059 dari kelas Matematika 2. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Harisman yang mengampu pada mata kuliah Desain Media Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalam penggunaan LKPD. Nah, yang pertama ini disajikan LKPD yaitu untuk lembar pertamanya itu bagian cover. Nah, di sini dalam cover itu terdiri dari materi, kemudian ada juga di jenjang sekolah. Nah, di sini kita akan membahas materi matematika yaitu pada setengah bola. Namun, fokusnya itu kita akan menghitung pada volume setengah bola. Selain itu, di sini juga disajikan kotak nama. Jadi di sini siswa diminta untuk mengisi nama yang sudah disediakan. Di sini LKPD-nya ditujukan untuk individu. Jadi siswa itu mengerjakan secara individu bukan berkelompok. Next, untuk selanjutnya itu ada halaman selanjutnya yaitu mengenai kata pengantar. Nah, di sini penulis membuat kata pengantar yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ilmu. Materi ini kami susun untuk memperkenalkan konsep volume setengah bola melalui pendekatan etnomatematika Islami, khususnya dalam arsitektur kubah masjid. Nah, kubah masjid tidak hanya memiliki nilai estetika dan spiritual, tetapi juga mengandung konsep matematika yang menarik, yaitu perhitungan volume setengah bola. Melalui pendekatan ini, kami berharap siswa dapat lebih mudah memahami geometri bola dan melihat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari serta budaya Islam. Semoga materi ini bermanfaat dan memperkaya pemahaman kita tentang matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 Oktober 2024 oleh penulis. Nah, untuk halaman selanjutnya itu kita masuk ke dalam lembar daftar isi, di mana dalam daftar isi ini terdiri dari kata pengantar, kemudian ada daftar isi, petunjuk pengerjaan, setelah itu ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian yang selanjutnya itu ada materi, setelah materi lanjut ke soal, kemudian latihan soal, dan yang terakhir itu adalah biodata dari penulis. Next, kita masuk untuk yang selanjutnya, kita masuk ke dalam petunjuk penggunaan. Nah, di sini agar siswa lebih mudah dalam memahami dalam pengerjaan LKPD, maka diberikan petunjuk penggunaan. Nah, petunjuknya itu yang pertama, berdoalah sebelum memulai mengerjakan LKPD. Kemudian persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengerjakan LKPD. Yang selanjutnya itu, bacalah secara cermat dan seksama setiap panduan yang ada di LKPD. Yang ketiga, selesaikan tugas-tugas yang ada di LKPD dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat itu, gunakan sumber belajar dari berbagai sumber baik modul, pembelajaran, buku peserta didik, dan sumber lainnya untuk menjawab pertanyaan. Nah, untuk selanjutnya itu, kumpulkanlah LKPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, tanyakanlah kepada guru apabila ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Jadi di sini tuh diberi keterbukaan pada siswa. Jika masih ada yang belum dipahami, maka boleh ditanyakan kepada guru. Next, kita masuk ke selanjutnya, itu masuk ke dalam CP dan TP. Kenapa di sini kita pakai CP dan TP? Karena di sini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, tahu kan CP dan TP itu apa? Jadi CP itu merupakan capaian pembelajaran. Nah, jadi dalam pembelajaran ini, capaian pembelajarannya itu terdiri memahami konsep volume. Jadi, siswa dapat memahami konsep volume pada benda-benda 3 dimensi, khususnya setengah bola, dan menghubungkannya dengan rumus matematika. Selanjutnya itu menghitung volume setengah bola. Jadi siswa dapat menggunakan rumus volume setengah bola untuk menyelesaikan berbagai masalah kontekstual. Nah, kita masuk ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Jadi di sini memahami rumus volume setengah bola tujuannya. Siswa mampu menurunkan rumus volume setengah bola dari rumus volume bola. Nah, mengapa demikian? Karena volume setengah bola itu dapatnya dari bola yang utuh. Nah, jadi volume bola itu harus diturunkan.
sehingga mendapatkan dari volume setengah bola. Rumusnya itu yang awalnya volume atau V sama dengan setengah dikali 4/3 V R pangkat 3, kemudian disederhanakan menjadi V sama dengan 2/3 V R pangkat 3. Nah, tujuan pembelajarannya selanjutnya itu menyelesaikan soal-soal volume. Siswa dapat menghitung volume setengah bola dengan menggunakan berbagai nilai jari-jari atau radius yang telah diberikan. Next, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Nah, di sini kita baca dulu. Pernahkah kalian melihat bentuk seperti ini? Ya, ini merupakan bentuk dari setengah bola. Bisa kalian lihat, jadi bentuk dari setengah bola itu seperti yang ada pada gambar ini, seperti yang ditunjukkan pada kursor. Nah, untuk yang bagian ini merupakan jari-jarinya. Kalau misalkan ini full dari sini sampai ke ujung sini, ini dinamakan diameter. Tapi kalau misalkan hanya setengah, ini dinamakan dengan jari-jari. Next, apakah kamu tahu kubah masjid, simbol dalam arsitektur Islami, seringkali berbentuk setengah bola? Nah, bentuk ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menantang untuk dihitung volumenya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini tuh kita ingin menghitung volume setengah bola yang kemudian kita kaitkan dengan etnomatematika Islami, yang mana etnomatematika Islam ini kita mengambil dari bangun kubah masjid. Karena kenapa kita mengambil kubah masjid? Nah, kubah masjid di sini itu bentuknya adalah dari setengah bola. Nah, kemudian kita lanjut, mari kita telusuri lebih jauh dan pelajari bagaimana matematika itu menyatu dengan seni Islam. Ternyata bentuk dari kubah masjid itu bisa kita hitung volumenya dengan menggunakan rumus setengah bola, volume setengah bola. Next, kita masuk ke materi selanjutnya, kita masuk ke dalam pokok pembahasan volume setengah bola. Nah, yang pertama ini ada pengertian setengah bola. Jadi, setengah bola adalah bentuk 3 dimensi yang diperoleh dengan membagi sebuah bola utuh menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian, setengah bola juga memiliki sifat-sifat unik dalam hal luas permukaan dan volume yang berbeda dari bentuk bola utuh. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada rumus volume bola. Nah, jadi sebelum menghitung volume setengah bola, mari kita ingat kembali rumus volume bola utuh terlebih dahulu. Jika sebuah bola memiliki jari-jari R, maka volume bola utuh dapat dihitung dengan rumus volume bola sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Di mana V merupakan volume bola, V merupakan konstanta dalam perhitungan sering dianggap mendekati 3,14. Kemudian R itu merupakan dari jari-jari bola. Next, baru setelah kita pahami rumus volume bola, baru kita masuk ke dalam rumus setengah bola, volume setengah bola. Kenapa demikian? Karena rumus volume setengah bola itu diturunkan dari volume bola. Nah, ini kita baca rumus volume setengah bola. Karena setengah bola adalah separuh dari bola utuh, kita dapat menghitung volumenya dengan membagi volume bola dengan 2. Jadi, rumus untuk volume setengah bola itu diperoleh, nih rumusnya. Volume setengah bola sama dengan setengah atau 1/2 dikali 4/3 VR pangkat 3, hasilnya adalah 2/3 VR pangkat 3. Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa volume setengah bola adalah 2/3 VR pangkat 3. Nah, kemudian lanjut. Untuk lebih memahami mengenai bangun ruang sisi lengkung, khususnya untuk setengah bola, maka perhatikan gambar berikut. Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian dan istilahnya, kemudian di sini kita akan perhatikan ini, diberikan gambar contohnya bentuk dari setengah bola seperti apa, mana yang jari-jari, kemudian ini rumusnya untuk ringkasannya. Next, nah untuk selanjutnya itu ini, untuk lebih memahami mengenai bangun ruang sisi lengkung khususnya setengah bola, maka perhatikan gambar berikut.
Nah, ini bangun ruang sisi lekung. Kalau tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai pengertian serta rumusnya. Kalau di sini disajikan dalam gambarnya agar kalian itu bisa terbayang secara langsung mana sih yang namanya jari-jari, kemudian bagaimana bentuknya gitu. Ini gambar kubah masjid beserta setengah lingkaran, gambar setengah lingkaran, setengah bola, maaf. Saya ulangi, gambar dari setengah bola. Next, selanjutnya setelah kita membahas materi, maka kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ini disajikan jika setengah bola memiliki jari-jari R sama dengan 6 cm, hitunglah volumenya. Penyelesaian seperti rumus tadi, kita masukkan rumusnya. Volume setengah bola itu rumusnya tadi kan sama dengan 2/3 VR pangkat 3. Nah, kemudian kita masukkan angkanya, berarti 2/3 dikali V-nya tadi adalah 3,14, kemudian dikali dengan nilai R. Nah, di sini R-nya tadi udah diketahui adalah 6. Berarti ini dikalikan dengan 6, kemudian pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 2/3 dikali 3,14 dikali 216 adalah mendekati dari 452,16 cm3. Nah, untuk soal yang kedua, ini masih sama tipe soalnya. Sebuah mangkuk berbentuk setengah bola memiliki jari-jari 4 cm. Berapakah volume mangkuk tersebut? Kita masukkan rumusnya di sini. Volume setengah bola sama dengan 2/3 VR pangkat 3. Kemudian volume setengah bola sama dengan, kita masukkan angkanya untuk V dan R. Berarti di sini 2/3 dikali 3,14 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 2/3 dikali 3,14 dikali 64 sama dengan mendekati 134,4 cm3. Next, untuk soal selanjutnya ini masih dengan tipe soal yang sama, nomor 3. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soal nomor 4 dengan tipe soal yang berbeda di sini. Nah, kalau di sini itu yang diketahui adalah diameter, bukan jari-jari. Berarti gimana cara pengerjaannya? Di sini disajikan soal. Sebuah akuarium berbentuk setengah bola memiliki diameter 18 cm. Berapakah volume akuarium tersebut? Nah, di sini berikan petunjuk, gunakan V-nya itu 3,14. Tunjuk. Ingat bahwa jari-jari adalah setengah dari diameter. Jadi, kalau misalkan diameternya adalah 18, setengah dari 18-nya itu berapa? Berarti 18 dibagi 2 sama dengan 9 cm. Penyelesaiannya masih sama. Karena di sini tadi sudah diketahui jari-jarinya, tinggal kita masukkan rumusnya. Untuk volume setengah bola sama dengan 2/3 dikali VR pangkat 3 sama dengan 2/3 dikali 3,14 dikali 12 pangkat 3 sama dengan 2/3 dikali 3,14 dikali 1728. Hasilnya adalah mendekati 3619,52 cm3. Next. Nah, kalau untuk soal selanjutnya ini juga tipe soal yang berbeda di sini. Jika sebuah kubah kecil berbentuk setengah bola memiliki volume 904,32 cm3 dan kita tahu bahwa V-nya itu 3,14, berapakah diameter mangkuk tersebut? Kalau di sini yang ternyata yang diketahuinya itu udah volumenya, kemudian yang ditanyakan adalah diameter. Penyelesaiannya, volume setengah bola itu sama dengan, karena di sini sudah diketahui, berarti rumusnya ini tadi kita masukkan 2/3 VR pangkat 3, kemudian kita substitusi volume yang diketahui. Kemudian kita masukkan nilai volumenya ini tadi, berarti 904,32 sama dengan 2/3 dikali 3,14 kali 8 dikali R pangkat 3, itu sama dengan 904,32 sama dengan 2,0933 dikali R pangkat 3. Nah, untuk R-nya itu berarti mendekati akar pangkat 3 dari 432, hasilnya adalah mendekati 7,56 cm. R pangkat 3 sama dengan 904,32
904,32 per 2,0933. Jadi diameternya itu 2 kali dari jari-jari, sehingga D sama dengan 2 kali 7,56, yaitu mendekati 15,12 cm. Nah, next untuk selanjutnya itu disajikan latihan soal. Nah, yang pertama ini, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar kubah masjid di mana berdiameter 10 meter. Nah, soalnya kubah masjid yang berbentuk setengah bola memiliki diameter 10 meter. Jika seluruh kubah tersebut akan dihias ornamen Islami di bagian dalamnya, berapakah volume kubah tersebut yang digunakan sebagai ruang hiasan? Gunakan V-nya itu 3,14. Nah, ini soal pilihan ganda. Next, untuk soal selanjutnya itu masih soal pilihan ganda. Soalnya yaitu sebuah masjid kecil memiliki kubah berbentuk setengah bola dengan diameter 8 meter. Berapakah jari-jari kubah tersebut dan berapakah volume kubahnya? Nih, di sini yang diketahui adalah diameter. Kemudian dimintanya kita untuk mencari jari-jari dan mencari volume. Next, untuk soal selanjutnya itu soal esai. Nah, ini jenis soal yang pertamanya itu sebuah bola kaca dipotong menjadi 2 bagian dan salah satu bagiannya memiliki jari-jari 10 cm. Berapakah volume dari bagian setengah bola tersebut? Next, untuk soal selanjutnya, jika diameter setengah bola besi adalah 18 cm, berapakah volume setengah bola tersebut? Nah, untuk soal yang selanjutnya, ini masih dengan tipe soal yang sama, yaitu soal nomor 5, sebuah bola mainan dipotong menjadi 2 sehingga membentuk 2 bagian setengah bola. Jika jari-jari bola mainan adalah 5 cm, berapakah volume satu bagian setengah bola tersebut? Gunakan rumus V sama dengan 3,14. Latihan soal yang untuk nomor 6 ini, di sini yang diketahuinya adalah volumenya. Sebuah kubah masjid berbentuk setengah bola memiliki volume 10,4724 meter kubik. Maaf, ini yang benar adalah 10.472,4 meter kubik. Berapakah jari-jari kubah tersebut dalam meter? Di sini juga digunakan V-nya itu 3,14. Untuk soal yang terakhir itu soal nomor 7. Jadi sebuah kubah kecil berbentuk setengah bola mempunyai jari-jari 11 cm. Berapakah volumenya? Nah, ini tadi soal yang terakhir. Untuk lembar yang terakhir ini disajikan untuk biodata dari penulis. Nah, di sini untuk biodata penulis. Sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf atas kekeliruannya dan kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.